Malaikat Malik, ya, menurut saya ini sudah kecil. Ya. Lalu engkau larang saya ambil sekecil ini. Lalu lebih kecil apa lagi api neraka itu akan saya bawa ke atas dunia? Kata malaikat Malik, ambil api neraka itu sekecil mata nyamuk. Nyamuk, ibu tahu nyamuk? Pernah ibu digigit nyamuk? Pernah? Sakit? Sakit-sakit gatal rasanya, Bu? Bu, di saat ibu memukul dia itu, nampak enggak sama ibu sayapnya? Nampak? Ketika ibu memukulnya, nampak enggak sama ibu perut dia? Nampak? Ketika ibu memukul dia, nampak enggak sama ibu kepalanya? Nampak? Kalau matanya? Tidak nampak. Allahu Akbar. Lalu kata malaikat Malik, sesudah engkau ambil sekecil mata nyamuk itu, lalu engkau belah 7. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sudahlah nak nampak dek mata kepala awak, disuruh pula sama malaikat Malik itu dibelah 7. Allahu Akbar. Sudah? Belum. Kata malaikat Malik, setelah engkau belah 7 api neraka sekecil mata nyamuk itu, lalu engkau rendam ke dasar lautan berpuluh-puluh tahun dulu, baru bisa dibawa ke atas dunia ini. Allahu Akbar. Begitulah dahsyatnya api neraka yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Siapa isinya, Bu? Oh, siapa isinya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ternyata bahan bakar api neraka itu adalah manu dan batu. Iya, Bu. Kata Allah dalam ayat itu, bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Kenapa Allah sandingkan batu, Ibu? Karena manusia itu wataknya lebih keras kadang-kadang dari batu. Bismillahirrahmanirrahim. Secara zahir umur kita semakin lama semakin bertambah. Secara zahir. Kalau secara hakikat umur kita semakin lama semakin kurang. Ibu umurnya sekarang 40 ada, Bu? Lebih. Oh, salah terka saya. Soalnya wajah-wajah di bawah 40 semua. Contoh, Ibu, umur Ibu sekarang Allah menetapkan umur hidup hanya 40 tahun. 40 tahun. Lalu umur Ibu sekarang ini 39 tahun 235 hari. Berapa hari lagi, Bu? Hah? 1 hari lagi, Bu, ya? Mudah-mudahan tidaklah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu orangnya lemah lembut. Kalau kita baca, beliau itu orangnya lemah lembut. Ternyata terkadang pernah juga Nabi itu agak keras. Tapi terkadang pernah juga Nabi itu emosi, marah. Namun terkadang pernah juga Nabi itu bercanda gurau dengan sahabat dan umat-umat yang lain pada masa itu.
Bu, Bu, dulu semasa hidup Nabi itu, dalam satu riwayat, ada seorang ibu-ibu, dia rojulun, seseorang saja. Ada seorang ibu-ibu, ibu itu masih muda. Umurnya waktu itu kalau tidak salah lebih kurang 90-95 tahun. Tapi masih muda, Bu. Ada, Bu. Ada hari ini. Tengoklah. Ada umurnya yang 80 tahun. Tengok handphonenya. iPhone. Ada enggak, Bu? Ada. Meskipun umur sudah 80 tahun, 90 tahun, tapi tetap muda. Dari mana letak mudanya? Dari perasaan. Perasaan tetap mau. Ini saya tanya ibu-ibu ini. Ibu mau muda boleh enggak? Mau katanya. Mau katanya. Lalu ibu ini berjumpa dengan Nabi sambil bertongkat, bungkuk-bungkuk dia, jumpa dengan Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Assalam, Bu. Ada apa? Saya mau tanya, boleh? Boleh, silakan. Umur saya kan sudah lanjut sekarang nih. Ya, nampak dari wajah. Dah berkerut keriput. Andai Rasulullah, 2 hari lagi umur saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah saya yang sudah lanjut usia ini akan diterima atau dimasukkan ke dalam surga? Nabi jawab 2 sambil tersenyum dan bergurau, bercanda. Apa kata Nabi? Yang pertama jawabannya. Apa kata beliau? Yang pertama kata beliau menjawab, Bu, kalau ibu wafat di umur lansia, lalu wafat di waktu itu, kata Nabi, dengarkan baik-baik ibu, orang yang sudah tua, maka tidak akan diterima oleh surga. Orang yang sudah tua, wafat di waktu tua, tidak diterima di dalam surga. Ketika mendengar itu jawaban yang pertama baru itu. Jawaban pertama dijawab oleh Nabi. Ketika mendengar itu, ibu tadi menangis dia. Sedih dia. Kenapa dia sedih? Karena dia sudah tua. Di waktu tuanya ketika wafat tidak masuk ke dalam surga. Ibu? Ibu? Ada 2 balasan Allah nanti. 1 surga, 1 neraka. 1 kebahagiaan, 1 kesengsaraan. Ibu, kira-kira saya pilihkan mana yang ibu pilih? 3 orang yang jawab. Bu, ibu pilih surga atau pilih neraka? Semangat ibu ya. Di dalam Al-Quran, ibu, manusia yang pertama dijadikan Allah di mana? Di dalam surga. Namanya adalah Nabi Adam. Ibu, baik. Apa asbab Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Apa dosa yang dibuat oleh Nabi Adam dan Siti Hawa? Apakah dosanya banyak atau sedikit? Berapa dosanya, Bu? 1 cuman. Yang terdaftar hanya 1. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan aisu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarata fatakuna
minadh dhalimin. Hanya satu dibuat oleh Nabi Adam kezaliman, maka dikeluarkan dari surga. Saya mau tanya kepada ibu, ibu kira-kira punya dosa atau tidak? Semangat betul ibu menjawabnya. Baik, saya ulangi lagi. Tadi saya tanya kepada ibu, ibu pilih surga atau neraka? Ibu keras menjawab, surga. Nabi Adam satu dosa dikeluarkan dari surga. Saya tanya ibu lagi, ibu punya dosa atau tidak? Banyak. Masuk, Bu? Oh, dimasuk-masukkan. Baik, kita masuk-masukkan saja. Karena surga itu yang pernah ke sana itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi pernah mendengar suara telapak kaki sendal. Ternyata itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah siapa, Bu? Bilal bin Rabah. Bu, saya bukan ngajari ibu ya. Seorang nabi bertanya kepada seorang muadzin yang pertama sekali mengumandangkan azan. Nama beliau adalah Bilal bin Rabah. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Apa amalanmu Bilal sehingga suara sandalmu terdengar di dalam surga? Ya Allah ya Tuhan, Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, saya tak tahu amalan apa yang sudah saya perbuat. Saya malu untuk menjawabnya Rasul. Ternyata yang saya lakukan itu adalah ketika saya berwudu, setelah saya berwudu, saya laksanakan 2 rakaat solat sunat wudu. Bu, solat sunat wudu. Sekali dalam setahun? Bukan. Setiap berwudu beliau selalu solat sunat wudu. Ibu bisa mengamalkannya? Berarti sendal ibu sudah ada dalam surga. Sendalnya aja. Semoga Bu ya, semoga kita dapat sendal kita masuk, pakaian kita masuk, semuanya kita masuk ke dalam surga. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, surga itu adalah balasan bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh. Mereka akan memperoleh kebahagiaan. Yang hakiki kebahagiaan itu adalah di dalam surga. Maka surga itu adalah indah, tapi dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-jannatu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi qalbin basar. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga, dan tak bisa kita menghayal-hayalkan seperti apa indahnya salam surga itu. Dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Kalau seandainya Nabi menceritakan keindahan alam surga, ibu berangkat ke Sumbar, ada di tempat yang indah, lalu yang indah itu ibu anggap surga. Lalu ibu berangkat ke Perancis, lalu nampak yang indah, itulah surga. Ternyata bukan, lebih dari itu. Ya bisa jadi juga, Bu. Surga dunia lah. Makanya dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya siapa? Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua orang yang beramal soleh. Iman yang pertama kuncinya, Bu.
Kalau dia tak ada beriman, jauh dari surga. Kunci utamanya adalah iman. Yang kedua adalah beramal soleh. Amal soleh itu banyak modelnya, Bu. Banyak model amal soleh yang kita lakukan. Bukan hanya solat saja, bukan hanya sedekah saja, bukan hanya zakat saja, bukan hanya haji saja. Banyak modelnya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, walaupun itu sedikit kebaikan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilu. Ada orang yang kita ingatkan, ibu, sedikit saja kita ingatkan kebaikan kepada dia, maka kebaikan itu diamalkan oleh dia. Dia yang beramal kebaikan itu, kita ikut juga mendapatkan kebaikan pahalanya. Allahu Akbar. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surga kita sudah selesai. Yang kedua yang dikhawatirkan ibu itu, kenapa dia menangis? Karena dia khawatir masuk ke mana? Masuk ke dalam neraka. Kata Nabi, jawaban yang pertama, tidak masuk ke dalam surga tentu otomatis masuk ke dalam neraka. Neraka itu kebahagiaan atau siksaan, ibu? Apa siksaannya? Api. Bu, tanya lagi. Di neraka ada api. Di dunia juga ada api. Menurut ibu, kira-kira mana yang lebih panas? Api neraka kah atau api dunia? Ibu sudah pernah ke sana, cek? Oh, belum. Diragukanlah ibu. Kacau perusahaan. Kata ibu, lebih panas lagi api neraka ketimbang api Tanya lagi, pernah ibu ke sana? Tidak, Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ustaz, dari mana kita tahu kan begitu? Kita tahu dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, narukum fi hazihi ma yukinu banu adam juz'un min sab'ina juz'an minan nar. Api yang dipakai oleh anak cucu Adam hari ini sampai hari ini, kata Nabi, adalah sebahagian kecil ketimbang dibandingkan dengan api neraka 70. Satu tubuh dibagi sekecil-kecilnya dibandingkan dengan api neraka 70 banding 1. Mana yang lebih panas? Api neraka 70, api dunia 1. Mana yang lebih panas, ibu? Di situ baru tahu kita kan, Bu? Itu Nabi yang mengatakan. Ibu yang dimuliakan Allah, paham tak dengan ucapan saya, Bu? Paham. Tapi kalau ada ibu yang rasa-rasanya kurang paham, biar saya lebih pahamkan lagi. Di dalam Ar-Risalah yang saya baca, bahwa ibu, ketika Nabi Adam membutuhkan api di atas dunia ini, lalu ketika itu meminta berdoa kepada Allah, setelah dia mengaku kezaliman dia bertobat kepada Allah, ternyata butuh, diutuslah malaikat Jibril untuk menjumpai malaikat yang penjaga api neraka. Siapa namanya, Bu? Malaikat yang paling terngeri, yang paling terkejam dahsyatnya adalah malaikat Malik itu adalah makhluk yang terkejam. Bu, terbayang deh ibu, orang yang menjaga api jarang putih kulitnya tuh. Tapi jangan tengok ambo. Kalau ambo memang dasarnya hitam.
Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata malaikat Jibril? Assalamualaikum ya malaikat Malik. Lembut ucapan dia. Dijawab oleh malaikat Malik. Waalaikumsalam. Ada apa? Begitu kecek dalam nada yang saya diperintahkan Allah. Mau mengapa? Mau mengambil api neraka. Lalu dibawa ke mana? Mau dibawa ke alam dunia. Itu perintah Allah. Ya, kata malaikat Jibril. Diambil oleh malaikat Jibril. Tak ada kertas tu. Menurut ibu, iko godang apa ketek? Yang ujung dia apa? Ketek. Menurut ambo ketek juga. Lebih kecil dari kelereng. Bu, diambil oleh malaikat Jibril. Ketika diambil, lalu singgah dekat malaikat Malik. Malaikat Jibril, ya. Engkau serius membawa api neraka sebesar ini? Terkejut malaikat Jibril. Menurut malaikat Jibril, api itu kecil. Menurut malaikat Malik, api itu sudah besar. Bayangkan deh, malaikat aja beda pendapat. Malaikat Jibril mengatakan sekecil ini adalah kecil. Lalu kata malaikat Malik, menurut malaikat Jibril ini kecil, ternyata menurut malaikat Malik ini sudah besar. Allahu Akbar. Apa kata malaikat Malik? Malaikat Jibril, kalau api neraka itu engkau bawa sebesar ini ke atas dunia, ada gunung atau bukit yang paling tinggi menjulang, yang besar, lalu engkau taruh di puncaknya, gunung itu akan hangus. Jangankan itu, seluruh dunia itu akan lenyap. Di bawah hanya sebesar ini, api neraka. Ibu, bu, di internet, di warnet, di Google, di mana-mana, kira-kira menurut ibu di atas dunia ini, gunung bukit yang paling tinggi itu di mana? Tasikmalaya? Salah. Gunung atau bukit yang paling tinggi adalah Bukit Tinggi. Betul, Bu? Ada yang lebih tinggi daripada Bukit Tinggi? Tak ada lagi. Konelah kau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Lalu malaikat Jibril bertanya kembali. Apa kata malaikat Jibril? Malaikat Malik, ya. Menurut saya ini sudah kecil. Ya. Lalu engkau larang saya ambil sekecil ini. Lalu lebih kecil apa lagi api neraka itu akan saya bawa ke atas dunia? Kata malaikat Malik, ambil api neraka itu sekecil mata nyamuk. Nyamuk, ibu tahu nyamuk? Pernah ibu digigit nyamuk? Pernah? Sakit? Sakit-sakit gatal rasanya, Bu? Bu, di saat ibu memukul dia itu, nampak tak sama ibu sayapnya? Nampak? Ketika ibu memukulnya, nampak tak sama ibu perut dia? Nampak? Ketika ibu memukul dia, nampak tak sama ibu kepalanya? Nampak? Kalau matanya? Tidak nampak. Allahu Akbar. Lalu kata malaikat Malik, sesudah engkau ambil sekecil mata nyamuk itu, lalu engkau belah 7. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sudahlah nak nampak dek mata kepala awak, disuruh pula sama malaikat Malik itu dibelah 7. Allahu Akbar. Sudah? Belum. Kata malaikat Malik, setelah engkau belah 7 api neraka sekecil mata nyamuk itu, lalu engkau rendam ke dasar lautan berpuluh-puluh tahun dulu, baru bisa dibawa ke atas dunia ini. Allahu Akbar.
Begitulah dahsyatnya api neraka yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Siapa isinya, Bu? Oh, siapa isinya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ternyata bahan bakar api neraka itu adalah manu dan batu. Iya, Bu. Kata Allah dalam ayat itu, bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Kenapa Allah sandingkan batu, Ibu? Karena manusia itu wataknya lebih keras kadang-kadang dari batu. Iya, Bu? Ada enggak, Bu? Oh, banyak. Kalau cerita banyaknya banyak. Memang kepala memang, tapi lebih keras daripada batu lagi. Apa tuh? Kalau sudah hati tertutup, kotak pun juga tertutup. Pendengaran tertutup, mata tertutup. Ya Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Ada manusia yang lebih keras dari batu? Oh, banyak. Lah separuh mati ya. Solat lah separuh mati punya solat tu. Ndak jemu solat. Apa ndak lebih keras daripada batu tu, Pak? Bu, lebih keras. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Lalu itulah yang akan kita terima nanti, bahwa kata Nabi, api yang ada di dunia adalah satu sebahagian kecil daripada 70 panasnya api neraka. Ibu sanggup, Bu? Enggak. Sama kita. Makanya ibu tadi itu menangis. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa jawaban yang kedua, Nabi sambil bergurau, apa kata beliau? Sehingga hati ibu jadi senang. Hati ibu itu jadi senang, bahagia. Bahwa kata beliau, kalau ada orang yang sudah lanjut usia, sudah bertongkat-tongkat, lemah, lunglai, tak ada daya upaya, wafat di waktu itu, lalu Allah ridha dengan segala amal perbuatan yang diperbuatnya, maka Allah akan merubah orang itu terlebih dahulu menjadi umur anak 25 tahun sampai 30 tahun. Bu, ibu yang sudah lanjut usia, jangan ibu bersedih hati. Karena Nabi sudah mengatakan bahwa kalau masuk nanti kita ke alam surga, kita yang sudah tua ini dirubah menjadi anakmu. Ibu mau jadi anak muda? Pesan tiket sekarang. Syaratnya cuman itu ya, Bu ya. Satu syaratnya cuman. Pesan tiket. Apa itu tiketnya, Ustaz? Tiketnya sakaratul maut. Selesai urusan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, Ustaz, timbul pertanyaan. Kalau di dalam surga kita dirubah menjadi anak muda di waktu masuk ke dalam surga itu kekal tu, Bu. Ndak ada tua-tua terhadap Bu. Muda selama-lamanya, Bu. Hum fiha khalidun. Orang yang sudah tua itu dirubah menjadi anak muda, lalu akan kekal di dalamnya. Disitulah dia menerima kebahagiaan, tak pernah sekalipun akan mendapatkan kesengsaraan. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalaulah di dalam surga dirubah menjadi anak muda, kalau di neraka bagaimana, Ustaz? Dirubah juga? No. Tidak. Itu bedanya neraka dengan surga. Dirubah? Tidak, Bu.
tidak dirubah. Akan tetapi kalau berapa umur wafat dia, maka seumur itulah dia akan disiksa di dalam api neraka. Hancur seluruh kulit dia. Kalau sudah hancur, maka datang kembali kulit itu seperti semula. Lalu dimasukkan lagi ke dalam neraka. Hancur kembali, hancur tulang penulangnya, dibalut kembali seperti kulit yang seperti itu. Ya Allah, ketika itu ia minta tolong. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, tolong ya Allah. Hanya itu yang bisa kita rasakan. Hanya menjerit, meminta tolong, meminta ampun. Apa yang kita kadukan? Yang kita kadukan adalah kita hanya timbul penyesalan pada saat itu. Saya menyesal ya Allah. Kalau di akhirat bisa lagi solat, Bu? Tak bisa lagi dah, Bu. Kalau di akhirat bisa lagi bersedekah, Bu? Tak bisa lagi. Di akhirat bisa lagi soal haji, Bu? Tak bisa lagi. Tak ada yang bisa lagi. Yang kita terima, itulah apa yang kita perbuat hari ini. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah, nampaknya jam sudah menunjukkan jam 4 kurang 1 jam. Lama masuk asar lah, Pak. Oh, lama. Maghrib lama je, Pak. Sampai maghrib gitu, Bu. Kita tinggalkan salat asar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Jadi, Bu, ini yang terakhir ya, Bu ya. Yang terakhir bahwa semoga kita apapun yang kita perbuat ini, kebaikan yang kita perbuat selama ini, Ibu, semoga Allah ridha dengan amal itu. Salat tak pernah tinggal, salat sunat tak pernah tinggal, puasa sunat tak pernah tinggal, puasa wajib. Puasa wajib, maaf, kadang-kadang ibu-ibu ada tanggal merah. Jadi semoga segala amal ibadah yang kita lakukan, Ibu, semoga Allah ridha dengan itu. Amin ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Itulah